Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang klasifikasi gangguan mental dan perilaku akibat psikoafektif. Kami beranggotakan Sandi Irsyad, Vera Agustina, Tengku Siti Sari Maulina, Ahmad Khairul Razikin, dan Eli Setiawati. Pertama sekali kita akan mengenal apa itu nabza. Nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan nabza merupakan suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan, golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan nabza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nabza pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya, atau berteman dengan pecandu nabza. Penyalahgunaan nabza diawali dengan coba-coba hingga mempengaruhi seseorang menjadi kecanduan, dan akan terus meningkat pada dosis yang sangat tinggi, yang berujung kepada kematian. Baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif. Nah, yang bagian pertama ada intoksikasi akut. Intoksikasi akut ini merupakan suatu kondisi peralihan yang timbul akibat penggunaan alkohol atau zat psikoaktif lain, sehingga terjadi gangguan kesadaran, fungsi kognitif, persepsi, efek atau perilaku, atau fungsi dan respon psikofisiologis lainnya. Intensitas intoksikasi akan berkurang dengan berhalunya waktu dan pada akhirnya efeknya menghilang bila tidak terjadi penggunaan zat lagi. Dengan demikian, orang tersebut akan kembali ke kondisi semula, kecuali jika ada jaringan yang rusak atau terjadi komplikasi. Intoksikasi akut sering dikaitkan dengan tingkat dosis yang digunakan. Pengecualian dapat terjadi pada individu dengan kondisi organik tertentu yang mendasarinya, yang dalam dosis kecil dapat menyebabkan efek intoksikasi berat. Intensitas intoksikasi berkurang dengan berlalunya waktu, dan pada akhirnya efeknya menghilang bila tidak terjadi penggunaan zat lainnya. Ada 3 kelompok besar dari zat psikoaktif yang disalahgunakan. Yang pertama, depresan. Apa sih depresan? Depresan adalah obat yang menghambat atau mengekang aktivitas sistem saraf pusat. Yang kedua, stimulan. Stimulan yaitu obat yang meningkatkan aktivitas sistem saraf. Dan yang ketiga, halusinogen. Halusinogen adalah obat yang menghilangkan distorsi sensoria atau halusinasi, termasuk perubahan besar dalam depresi warna dan pendengaran. Intoksikasi akut bisa terjadi dengan atau tanpa komplikasi medis lainnya. Komplikasi medis yang terjadi dapat berupa: yang pertama, hematemesis, aspirasi muntah, cedera tubuh lainnya, dan distorsi persepsi, atau konvulsi, delirium, koma, intoksi patologis. Yang kedua, penggunaan yang merugikan. Adanya pola penggunaan zat psikoaktif yang merusak kesehatan itu juga dapat merusak bagian fisik seperti hepatitis, atau mental seperti depresi sekunder. Nah, yang ketiga, sindrom ketergantungan. Ketergantungan dapat didiagnosis. Adanya keinginan kuat untuk menggunakan zat psikoaktif, kesulitan mengendalikan perilaku ketika ingin menggunakan zat, gejala putus zat, mengabaikan kesenangan atau kenikmatan lainnya, tetap menggunakan zat meskipun menyadari adanya akibat yang merugikan kesehatan. Baik, yang selanjutnya, keadaan putus zat. Gejala fisiknya bervariasi sesuai dengan zat yang digunakan. Gangguan psikologis misalnya ansietas, depresi dan gangguan tidur.
Yang khas ialah pasien akan melaporkan bahwa gejala putus zat akan mereda dengan meneruskan penggunaan zat. Lalu keadaan putus zat dengan delirium. Gejala ini merupakan gejala prodromal khas yang berupa insomnia, gemetar dan ketakutan. Onset bisa didahului oleh kejang setelah putus zat, termasuk delirium tremens yang merupakan akibat dari putus alkohol secara absolut. Lalu ada gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini disebabkan zat psikoaktif dengan dapat ditampilkan pola gejala yang bervariasi pada gangguan obat stimulan seperti kokain dan amfetamin. Lalu ada sindrom amnesik. Sindrom amnesik yang disebabkan oleh zat psikoaktif harus memenuhi kriteria umum untuk sindrom amnesik organik. Baik teman-teman, kali ini saya akan meneruskan materinya, yakni tentang gejala yang ditimbulkan oleh setiap zat. Pada umumnya setiap zat dari semua narkotika itu memiliki gejala yang sama, yakni gangguan sosial dan kontrol diri yang rendah. Tetapi untuk lebih terperincinya, ini ada beberapa zat yang akan saya ulas gejalanya. Yang pertama, alkohol. Gejala yang ditimbulkan oleh orang yang mengonsumsi alkohol yakni bicara meracau, bicara tidak jelas, merancau tidak jelas, inkoordinasi, kegiatannya itu tidak koordinasi, gaya berjalan tidak stabil, nistagmus, daya atensi atau memorinya melemah, agresif, perilaku seksual yang tidak pada tempatnya, kadang salah mengapresiasikan, salah menyalurkan perasa seksualnya, labilitas mood. Selanjutnya gangguan daya nilai, gangguan fungsi sosial dan okupasional. Dalam fungsi sosialnya, berinteraksi itu akan terganggu, dan juga dalam kerjanya, okupasional, pekerjaannya. Penurunan kesadaran, sudah jelas ya kalau kita lihat orang mabuk. Stupor, juga koma. Stupor itu pingsan. Perubahan status mentalnya jadi down, ya, nggak sehat, mentalnya nggak stabil. Terus kulit menjadi dingin dan lembab, dan juga suhu tubuh rendah. Yang kedua, zat amfetamin yang masuk dalam psikotropika ini. Gejalanya adalah perilaku maladiktif yang signifikan, di mana terdapat euforia yang berlebih, penumpulan afek, hipervigilitas, sensitivitas interpersonal, ansietas, ketegangan, perilaku stereotip, daya nilai terganggu, dan fungsi sosial dan okupasional yang terganggu. Di samping itu, gejala yang nampak pada fisik yang diakibatkan oleh amfetamin yakni takikardia atau bradikardia. Keduanya ini tentang kecepatan detak jantung, yakni takikardia yang terlalu cepat dan bradikardia yang terlalu lambat. Gejala fisik lainnya, tekanan darah naik atau turun, berkeringat atau menggigil, mual disertai muntah-muntah, dan juga adanya agitasi dan retardasi pada psikomotor, kelemahan otot, depresi nafas, nyeri pada dada, dan aritmia. Zat selanjutnya yakni kafein. Pada kafein ini yang sering dikonsumsi oleh kawan-kawan pastinya kopi misalnya. Kalau terlalu banyak akan menyebabkan rasa gelisah, gugup, eksitasi, insomnia, diuresis, wajah yang memerah, gangguan gastrointestinal, alur pikir yang kacau, takikardial,
aritmia, dan tidak merasa lelah. Jadi seumpama bekerja, beraktivitas itu tidak merasa lelah. Mungkin ini salah satunya menyebabkan kok kita konsumsi kopi itu tidak ngantuk, ya karena tidak lelah, menghilangkan rasa lelah. Yang terakhir adalah agitasi psikomotor. Zat selanjutnya kanabis, atau sering kita kenal, lebih kita kenal dengan ganja lah. Keluarga besar ganja ini. Gejala yang ditimbulkan kalau mengonsumsi zat kanabis adalah perubahan yang ada pada perilaku maladaptif secara signifikan seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena ini umum, hampir keseluruhan memiliki dampak ini, yakni koordinasi terganggu, euforia berlebihan, ansietas, sensasi waktu yang melambat, daya nilai terganggu, dan penarikan sosial. Dirinya akan lebih terhindar secara sosial. Yang kedua, adanya 2 atau lebih dari tanda berikut dalam kurun waktu 2 jam, yakni 1. Injeksi konjungtiva, peningkatan nafsu makan, mulut mengering, dan takikardia. Jika ada 2 gejala atau lebih di kurun waktu 2 jam, ada kemungkinan adalah karena mengkonsumsi kanabis. Zat selanjutnya adalah kokain. Ini yang sering ditemui di peredaran narkoba Indonesia. Gejalanya perubahan maladaptif bermakna seperti euforia, afek yang tumpul, perubahan sosialitas, hipervigilasi, asensitas, perilaku stereotip, kemarahan, ketegangan, gangguan fungsi sosial dan okupasional. Dan juga adanya 2 atau lebih gejala setelah 2 jam, yakni gejala takikardial, bradikardia, dilatasi pupil, peningkatan tekanan darah, berkeringat atau menggigil, penurunan berat badan, kelemahan otot, depresi, dan nyeri dada. Selanjutnya halusinogen, yang juga termasuk di psikotropika. Perubahan perilaku maladaptif seperti yang umum tadi, ansietas, depresi, ketakutan, menjadi gila, ide paranoid, daya nilai terganggu, fungsi sosial dan okupasional yang terganggu. Disertai perubahan persepsi dalam kesadaran dan kewaspadaan penuh. Dan juga adanya ilusi, halusinasi, serta sinestresia. Yang gejala fisik yang nampak karena halusinogen yakni dilatasi pupil, yaitu pupilnya membesar, ya. Takikardia, berkeringat, palpitasi, pandangan kabur, tremor, dan inkoordinasi. Selanjutnya zat opioid. Orang yang mengonsumsi zat opioid, gejalanya yang nampak adalah perubahan perilaku maladaptif, euforia, apatis, agitasi atau retardasi psikomotor, daya nilai terganggu, gangguan fungsi sosial dan okupasional, serta konstriksi pupil akibat anoksia, gampang mengantuk, koma, hindaya atensi dan juga memori, melemahnya atensi, perhatian, dan juga memori. Zat yang diulas terakhir di sini adalah hipnotik, sedatif, dan anxiolik. Gejalanya perubahan perilaku maladaptif, perubahan perilaku yang tidak pada tempatnya, agresif, labilitas mood, daya nilai terganggu, fungsi sosial dan okupasional terganggu. Disertai 1 atau lebih dari tanda-tanda berikut, yakni bicara cadel, bicaranya berubah jadi kayak orang cadel. Inkoordinasi, cara berjalan tidak stabil, yakni sempoyongan, nistagmus, dan hindayana atensi dan juga memori. Stupor,
bahkan bisa sampai dengan koma. Ya cukup segitu ya gejala dari zat-zat narkotika yang diulas. Selanjutnya untuk materi dipersilahkan. Gangguan psikosis. Gangguan psikosis merupakan gangguan mental yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang menilai realita dengan fantasi dirinya. Hasilnya terdapat realita baru versi orang psikosis tersebut. Psikosis merupakan suatu kumpulan gejala atau sindrom yang berhubungan dengan gangguan psikiatri lainnya, tetapi gejala tersebut bukan merupakan gejala spesifik penyakit tersebut, seperti yang tercantum dalam kriteria diagnostik DSM-5 maupun ICD-10 maupun kriteria diagnostik PPDGC-3. Nah, sebenarnya masih bersifat sempit dan bias yang berarti waham dan halusinasi. Selain itu juga ditemukan gejala lain termasuk diantaranya pembicaraan dan tingkah laku yang kacau dan gangguan daya nilai realitas yang berat. Oleh karena itu, psikosis dapat pula diartikan sebagai suatu kumpulan gejala yang terdapatnya gangguan fungsi mental, respon perasaan, daya nilai realitas, komunikasi, dan hubungan antara individu dengan lingkungannya. Selanjutnya, skizofrenia. Skizofrenia umumnya ditandai oleh gejala positif seperti halusinasi dan waham, gejala negatif seperti hilangnya motivasi dan kemiskinan pembicaraan, defisit kognitif seperti masalah dalam perhatian, memori, dan pemecahan masalah, serta kesulitan psikososial. Klasifikasi skizofrenia menurut PPDGC-3 meliputi skizofrenia paranoid, hebefrenik, katatonik, dan lain-lain. Kemudian pedoman diagnostik menegakkan skizofrenia menurut PPDGC-3 yaitu harus ada sedikitnya satu gejala, yaitu thought echo, thought insertion or withdrawal, thought dan thought broadcasting. Kemudian delusion of control, delusion of influence, delusion of passivity, delusion dan delusion of perception. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca makalah dari kelompok kami. Kemudian halusinasi auditorik, yaitu suara halusinasi yang berkomentar secara terus-menerus. Kemudian waham-waham menetap jenis lainnya yang menurut budaya setempat dianggap tidak wajar. Yang kedua atau paling sedikit dua gejala di bawah ini, yaitu halusinasi yang menetap, arus pikiran yang terputus atau yang mengalami sisipan, kemudian perilaku katatonik seperti keadaan gaduh, gelisah, posisi tubuh tertentu atau fleksibilitas, cerea, negativisme, dan lain-lain. Kemudian gejala-gejala negatif seperti sikap yang sangat apatis. Kemudian yang ketiga, adanya gejala-gejala khas tersebut di atas telah berlangsung selama kurun waktu 1 bulan atau lebih. Dan yang terakhir yaitu harus ada suatu perubahan yang konsisten dan bermakna dalam mutu keseluruhan dari beberapa aspek perilaku pribadi, personal behavior. Selanjutnya, gangguan skizoafektif. Gangguan skizoafektif adalah gangguan mental episodik di mana terdapat gejala-gejala gangguan afektif dan skizofrenia dalam satu episode penyakit yang sama, umumnya secara bersamaan atau setidaknya dengan jeda dalam hitungan hari. Penyebabnya masih belum diketahui secara pasti, namun ada teori yang menyatakan bahwa faktor genetik dan sosiodemografik mempunyai peran dalam diagnosis. Gangguan skizoafektif ditegakkan bila ada gejala skizofrenia dan gangguan afektif yang jelas yang muncul bersamaan atau dengan jeda dalam beberapa hari dalam satu episode penyakit yang sama, dan ketika episode penyakit itu tidak memenuhi kriteria baik untuk skizofrenia, episode depresi, dan mania. Kriteria diagnosis ditegakkan berdasarkan kriteria diagnosis ICD-9 dan DSM-5. Kemudian kriteria diagnostik ICD-9 PPDGC-3 membagi
gangguan skizoafektif ke dalam 3 tipe, yaitu skizoafektif tipe manik, tipe depresi, dan tipe campuran. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa membaca materi dari kami. Kemudian dengan diagnosis banding. Diagnosis banding gangguan skizoafektif mencakup gangguan psikotik akibat kondisi medis, delirium, gangguan neurokognitif berat, gangguan penyalahgunaan zat, skizofrenia, gangguan afektif bipolar dengan gejala psikotik, gangguan afektif dengan gejala psikotik, gangguan skizotipal, gangguan kepribadian skizoid, dan gangguan kepribadian paranoid. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman.